Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Siti Ratnasari dengan NIM 2001080013 akan mempresentasikan sebuah materi yang terkait dengan astronomi, yaitu terkait benda-benda kecil yang berada di luar angkasa. Nah, karena tugas ini berkaitan dengan mata kuliah pendidikan teknologi dasar dengan menggunakan aplikasi Camtasia yang berhubungan langsung dengan PowerPoint. Nah, untuk video pembelajarannya mari kita sama-sama menyimak materi berikut ini. Nah, yang pertama kita bahas di sini yaitu ada benda luar angkasa yang namanya asteroid. Nah, asteroid itu apa sih? Asteroid itu benda luar angkasa yang mengelilingi matahari. Dia itu mengelilingi matahari, terus pecahan-pecahan asteroid ini tidak beraturan. Dia itu tidak beraturan karena ukurannya yang sangat, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, yang selanjutnya di sini kita itu akan menjelaskan terkait tata letak keberadaan asteroid ini. Nah, keberadaan asteroid ini berada di antara planet Mars dan Jupiter, seperti yang terlihat di gambar ya. Ini yang serbuk-serbuk putih ini merupakan kumpulan asteroid. Nah, yang berwarna kuning adalah matahari. Nah, di sini kita bisa melihat secara jelas ada berbagai planet, yaitu ada planet Bumi, planet Mars, planet Jupiter, planet Merkurius. Terus, nah di sini ini ada yang namanya Trojan, terus main asteroid belt. Nah, itu nama-nama dari asteroid ini. Nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu asteroid merupakan planet yang tidak jadi. Mengapa dikatakan planet tidak jadi? Karena ukuran diameternya itu bervariasi, makanya dia itu dikatakan planet yang tidak jadi. Nah, di sini kita akan melihat juga urutan asteroid yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini itu ada namanya Ceres. Terus yang paling kecil namanya itu Urania. Bisa kita lihat di slide-nya ini, di gambarnya ini, ukuran dari asteroid ini. Nah, keberadaannya itu hanya di sekitar dari planet Mars dan Jupiter. Nah, pada slide selanjutnya kita akan mempelajari terkait tentang asteroid yang tersusun atas batuan. Mengapa dikatakan tersusun atas batuan? Karena dia itu berbentuk batu-batuan, debu, dan berbagai macam bentuk variasi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya komet. Kalian pernah melihat komet jatuh nggak? Nah, di sini yang pertama kita akan mempelajari terkait yang namanya komet. Nah, apa sih komet itu? Komet itu adalah uh, benda langit yang mengelilingi, yang melintasi keberadaan susunan tata surya. Nah, di sini tuh ada bagian-bagian tubuh komet. Ada yang namanya nukleus, ada yang namanya koma, ada yang namanya gas tail, dan ada yang namanya dust tail. Nah, nukleus ini atau inti, dia itu berada di sekitaran sini. Berada di sekitaran yang warna putih ini. Terus koma itu keberadaannya itu di sekitar di luarnya nukleus ini. Koma ini yaitu yang menyelubungi inti dari komet ini. Nah, ada satu lagi nih tubuh komet ini sebenarnya itu lapisan hidrogen, tapi dia itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia karena keberadaannya itu di luar lapisan koma ini. Lapisan hidrogen itu adalah lapisan yang menyelubungi koma. Nah, ada tingkatan dari dari lapisan hidrogen, lapisan koma, terus sampai ke nukleus atau intinya ini. Nah, terus yang gas tail ini merupakan ekor gas dan yang dust tail ini merupakan ekor debu. Kita bisa melihat perbedaannya di gambar ini bahwa gas tail ini atau gas breaker ini warnanya itu kebiru-biruan. Nah, selanjutnya ada di sini yaitu
terkait dengan macam-macam komet. Macam-macam komet ini ada namanya ya. Yang pertama komet Kohetek. Mengapa di slide ini atau di gambar ini walaupun namanya komet Kohetek tapi bentuknya itu berubah-ubah? Karena dia itu ada dua periode, ada dua nama, bukan dua nama ya, dua apa namanya itu, ada perihelion dan aperihelion. Nah, perihelion ini komet yang mendekati matahari. Makanya waktu dia mendekati matahari atau waktu dia terlihat itu, maka dia akan berubah bentuk seperti yang terlihat di gambar. Nah, selanjutnya itu ada komet Hyakutake yang muncul pada tahun 1996. Nah, selanjutnya ada komet Deiseki ditemukan pada tahun 1963 oleh dua ilmuwan astronomi Jepang, yaitu Ikeye dan Teishiki. Nah, di sini juga ada namanya komet Hale-Bopp yang munculnya itu pada tahun 1997. Nah, di sampingnya juga ini ada yang namanya komet Orion, Roland, dan Maikos yang munculnya itu pada tahun 1957. Nah, yang di bawah ini merupakan komet Shoemaker-Levy yang Shoemaker-Levy 9 yang hancur pada tahun 1990.